Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yes, luar biasa. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Yes. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat baik untuk kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ini akan mengubahkan hidup kami, menguatkan kami, membuat kami lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami selalu berdoa. Amin. Oke. Nah, teman-teman, bulan ini, bulan Maret teman-teman, kita belajar seri yang baru, yaitu tentang kisah dari salib teman-teman. Kisah dari salib, karena di dalam salib Tuhan Yesus teman-teman banyak hal yang terjadi teman-teman. Dan kita mau belajar sama-sama di bulan ini, karena kebetulan di akhir minggu bulan Maret ini juga kita ada Paskah teman-teman. Dan yes, kita sekalian belajar bersama-sama. Amin. Dan kita minggu ini, minggu yang pertama teman-teman, kita belajar tentang judulnya adalah mengapa orang-orang mencintai Yesus teman-teman. Mengapa orang-orang mencintai Yesus? Saya sangat mencintai Yesus teman-teman. Dan karena apa? Karena Tuhan Yesus, saya sangat merasakan kasih yang Tuhan Yesus berikan untuk kehidupan saya. Dan ya, saya yang seharusnya sudah meninggal dulu mungkin terseret arus sungai teman-teman, tetapi boleh diberikan kehidupan dan semakin luar biasa Tuhan pakai saya teman-teman. Dan itu semua anugerah dari Tuhan Yesus, saya yakin itu teman-teman. Dan saya yakin percaya juga teman-teman bahwa setiap kita manusia dicintai oleh Tuhan Yesus teman-teman. Tuhan Yesus mencintai kita semua teman-teman. Dan banyak orang yang juga mencintai Tuhan Yesus. Meskipun banyak juga yang mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus ataupun membenci Tuhan Yesus teman-teman. Ya, itu mereka teman-teman. Tapi kita mau belajar, kita mau melihat mengapa orang-orang mencintai Yesus teman-teman. Dan kita juga akan belajar melalui firman Tuhan juga, melalui kisah-kisah yang dari Alkitab teman-teman. Amin, siap semuanya? Yes. Yang pertama teman-teman, mengapa orang-orang mencintai Tuhan Yesus? Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus sangat peduli teman-teman. Karena dia sangat peduli teman-teman. Bayangkan teman-teman, kalau kita punya pemimpin di dalam pekerjaan kita punya bos, punya pemimpin teman-teman di tempat kerja kita. Dan saat kita sedang ada masalah, kita mulai bercerita dengan bos kita, pemimpin kita, dan ya kita mulai bicara, bos seperti ini. Ya, dia mungkin mendengarkan teman-teman, tetapi dia hanya mendengarkan, tapi ya sekedar sajalah. Ya semangat ya gitu aja teman-teman. Bagaimana perasaan kalian teman-teman? Ya kan? Nah, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus teman-teman. Dia Tuhan yang sangat luar biasa care dengan hidup kita teman-teman. Dia mendengarkan kita. Dia sangat berempati dengan kita. Saat kita sedih, Tuhan Yesus juga sangat sedih teman-teman. Saat kita sukacita, Tuhan Yesus juga ikut bersukacita teman-teman. Itulah Tuhan Yesus teman-teman. Dia Tuhan yang sangat punya emosi teman-teman. Jadi bukan Tuhan yang hanya jauh duduk begitu saja melihat bagaimana aktivitas kita. Oh, dia lagi sedih, oh dia lagi bersukacita. Enggak teman-teman, tapi Tuhan punya emosi yang Tuhan bisa luapkan untuk hidup kita juga teman-teman. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mungkin teman-teman yang lihat mungkin ada patung Tuhan Yesus yang masih bayi yang imut-imut sekali, diam begitu aja teman-teman. Enggak teman-teman, tapi Tuhan Yesus dia punya emosional juga teman-teman. Dia marah atas kesalahan orang lain teman-teman. Bukan karena orangnya teman-teman, tapi kesalahan itu sendiri teman-teman. Tuhan punya rasa itu semuanya teman-teman. Dia punya emosi, sedih, dan segala macam yang lain juga teman-teman. Dan kita mau belajar teman-teman
bahwa Yesus dia memiliki sahabat dari keluarga yang sangat Yesus peduli, teman-teman. Tuhan Yesus sangat peduli dengan keluarga ini, teman-teman. Dan mereka tinggal di daerah Yudea sana, teman-teman. Dan saat itu ya mungkin kalian beberapa sudah pada tahu juga, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus, teman-teman, ya kan? Dan mereka bersaudara, dan saat itu teman-teman Tuhan Yesus mereka sangat mengasihi keluarga ini, teman-teman. Mereka sangat mengasihi keluarga ini. Dan di Yohanes 11 ayat yang ketiga, teman-teman, ada kejadian yang luar biasa, teman-teman. Saat itu Lazarus dia jatuh sakit dan sangat sakit, teman-teman. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. Yohanes 11 ayat yang 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, katanya. Nah, saudara-saudaranya ini, teman-teman, tahu kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kakaknya ini, teman-teman, si Lazarus, teman-teman. Dia sangat tahu, ya, karena memang Tuhan Yesus sangat dekat dengan keluarga ini, dan akhirnya saudara-saudaranya si Maria dan Marta ya tahu bahwa memang Tuhan Yesus mengasihi, dekat dengan mereka, bagaikan sahabat keluarga sendiri, teman-teman, ya kan? Dan kita akan melihat, teman-teman, di dalam kisah ini juga bahwa Yesus dia sangat penuh emosional, teman-teman, di dalam kisah ini, teman-teman. Dan ya kita akan tahu bahwa dia Tuhan yang sungguh-sungguh, teman-teman, ada untuk kita. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh ada untuk saat itu Maria dan Marta juga, teman-teman. Dan jadi Tuhan Yesus dia bukan Tuhan yang jauh, teman-teman. Amin. Dan lanjut, teman-teman, di Yohanes ayat yang kelima, teman-teman, dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, teman-teman. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Gitu. Nah, di sini sedikit membingungkan, teman-teman, ya kan? Tuhan Yesus dia sangat mengasihi keluarga ini, teman-teman, dan Lazarus sakit, teman-teman, dan orang yang Tuhan Yesus kasihi sakit. Dan biasanya respon seseorang, teman-teman, kalau kita tahu keluarga kita sedang sakit atau seseorang yang kita kasihi sakit atau anak kita sakit, teman-teman, kita pasti akan langsung bergegas untuk langsung pergi ke tempat di mana mereka sedang sakit, ya kan? Ya, seperti itu biasanya, teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus, teman-teman, dia nggak langsung pergi, teman-teman. Dia nggak langsung pergi ke tempat si Lazarus, teman-teman. Bahkan 2 hari, teman-teman. 2 hari sejak Tuhan Yesus mendengar kabar itu, barulah Tuhan Yesus akan pergi ke Yudea di mana mereka tinggal, teman-teman. Dan kita perlu belajar, teman-teman. Kita perlu belajar bahwa cara-caranya Tuhan itu sangat misterius, teman-teman. Cara-cara Tuhan itu tidak bisa kita selami, teman-teman. Kita tidak tahu kapan timingnya Tuhan, waktunya Tuhan itu kita nggak tahu, teman-teman. Dan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang merasakan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi sangat kacau dalam kehidupan kita. Kita sangat sedih. Kita sangat terjatuh dalam kehidupan kita. Dan kita minta tolong sama Tuhan, tetapi merasa kok Tuhan tidak mendengarkan aku, ya kan? Teman-teman, percayalah, Tuhan tahu, teman-teman. Tuhan sangat tahu dengan keadaan kalian, teman-teman. Dan Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya hal-hal yang sudah Dia planningkan, Dia rancangkan, Dia rencanakan untuk kehidupan kita yang lebih baik, teman-teman. Jadi ayo
Mari kita berpegang sama firman-Nya Tuhan. Mari kita berpegang sama Tuhan, teman-teman. Kita melakukan journaling, kita baca firman Tuhan. Mari percaya atas firman itu, teman-teman. Amin. Dan saat itu Maria dan Marta pasti mereka bertanya-tanya, wah, kemana Tuhan Yesus ini? Dia sudah pasti dia sudah dapat suratnya, tetapi kemana dia, kok belum datang juga? Kemana, ya kan? Dan saya lanjutkan di ayat yang ke-17, teman-teman. Yohanes 11 ayat 17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur, teman-teman. Nah, teman-teman, Lazarus dia sudah meninggal 4 hari lamanya, teman-teman. Terkadang, teman-teman, dalam hidup kita itu saat kita mengikut Tuhan Yesus, ya kan, bukan berarti nggak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Amin. Bukan berarti nggak ada sesuatu yang terjadi. Kita pasti akan menghadapi segala hal itu, teman-teman. Problem-problem, masalah dan lain-lain itu pasti akan kita hadapi, teman-teman. Amin. Dan saat kita mulai mengikut Tuhan Yesus, teman-teman, itu semuanya pasti akan kita alami juga. Tetapi kita perlu percaya bahwa apa yang kita alami, teman-teman, Tuhan tidak membiarkan kita, teman-teman. Amin. Hidup kita mungkin naik turun, teman-teman. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Kita harus berpegang, teman-teman, pada pengajaran yang bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan saya. Tuhan beserta dengan saya. Itu yang harus kita pegang, teman-teman. Kita harus berpegang dengan pengajaran ini, teman-teman. Kita bukan anak-anak yang mengikut Tuhan Yesus karena memang hanya enaknya saja, teman-teman. Enggak, teman-teman. Kita mengalami hidup yang naik turun, itu semua proses, teman-teman. Dan Tuhan boleh izinkan itu terjadi, teman-teman, supaya kita semakin kuat, supaya kita juga melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh melakukan mukjizat untuk kita, teman-teman. Kita akan melihat itu, teman-teman. Amin. Dan poin yang kedua, teman-teman, mengapa banyak orang mencintai Tuhan Yesus, teman-teman? Karena Dia memberi pengharapan, teman-teman. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberi pengharapan itu untuk kita, teman-teman. Amin. Dan Tuhan Yesus mengatakan banyak pengharapan untuk Maria dan Marta, dan untuk kita juga, teman-teman. Kita lanjutkan firman Tuhan ini, teman-teman. Di ayat yang ke-23 dikatakan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tuhan Yesus memberikan pengharapan, teman-teman, kepada Marta saat itu. Dia sangat sedih pastinya, teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Sama dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita sedang sedih, Tuhan sebenarnya berbicara untuk kita, memberikan pengharapan untuk kita, teman-teman. Saudaramu akan bangkit. Di ayat 24 dikatakan, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi si Marta nggak tahu apa yang sebenarnya Tuhan Yesus katakan sesungguhnya, teman-teman. Dan ya, dia berkata seperti itu akhirnya, teman-teman. Tetapi di ayat 25 luar biasa, teman-teman. Tuhan Yesus memberikan lagi pengharapan itu, menguatkan lagi Marta, teman-teman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Wow. Dan teman-teman, kita gak perlu mengerti banyak hal, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, teman-teman. Jangan, kita gak perlu mengerti semua hal ini, teman-teman. Amin. Karena kalau kita membayangkan, memikirkan semuanya ini, ya kita pusing sendiri, teman-teman. Kita pusing sendiri.
Tetapi kita perlu percaya teman. Kita hanya perlu percaya dengan firman Tuhan. Percaya apa yang Tuhan Yesus katakan teman-teman. Tuhan Yesus bilang bahwa saudaramu akan bangkit, maka saudaramu akan bangkit. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran, maka kita akan mendapatkan kebenaran itu teman-teman di dalam Tuhan Yesus teman-teman. Amin. Biarkan Yesus berbicara, mengatakan pengharapan untuk hidup kita teman-teman. Dan mulai berpegang atas pengharapan itu. Mulai berpegang dengan pengharapan apa yang Tuhan Yesus katakan itu teman-teman. Itu akan menolong kita teman-teman untuk bertumbuh. Amin. Jadi ayo berpegang atas itu. Pegang atas itu teman-teman. Amin. Dan saya lanjut lagi teman-teman. Di ayat 32, Yohanes 11:32 teman-teman sampai 33 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masjullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata. Jadi teman-teman, di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat melihat Maria akhirnya tersungkur di depan kakinya dan dia sangat meratapi, dia sangat menangis untuk kejadian itu teman-teman. Hati Tuhan Yesus teman-teman, dia juga merasakannya teman-teman. Bayangin, Tuhan Yesus dibilang dia sangat terharu, dia sangat sedih, masgullah hatinya katanya teman-teman. Hatinya mulai seperti itu teman-teman. Aduh, kenapa ini? Kenapa harus terjadi? Dan hatinya dari Tuhan Yesus teman-teman merasa sangat sedih juga. Ikut iba teman-teman. Ikut iba teman-teman. Dan itu yang Tuhan Yesus rasakan teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus dia merasakan juga apa yang Maria, Marta rasakan teman-teman. Dia Tuhan Yesus teman-teman juga merasakan apa kesedihan itu di dalam hatinya. Dan itu kalau kita punya kesedihan dalam hati kita teman-teman, percayalah bahwa Tuhan Yesus juga merasakannya. Dia juga bersedih hati untuk hidup kita teman-teman. Amin. Dan yes, luar biasa teman-teman. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang juga punya emosi emosional dalam hidup kita teman-teman. Amin. Dan lanjut di ayat 34 teman-teman. Di manakah dia kamu baringkan, kata Tuhan Yesus teman-teman. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus teman-teman. Bayangin, Tuhan Yesus bukan hanya bersedih hati aja teman-teman, tetapi sampai akhirnya Tuhan Yesus menangis. Dia menangis juga teman-teman. Dia menangis. Dia sangat sedih. Dia tahu kesedihan yang dirasakan teman-teman. Amin. Dan saat kita bersedih hati teman-teman, saat kita mulai menangis teman-teman, saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus juga ikut bersedih dan menangis bersama-sama dengan kita teman-teman. Jadi ayo, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa enggak kita untuk memberikan hidup kita percaya, berpegang, pengharapan kepada Dia teman-teman. Amin. Mari kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus teman-teman. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Dan inilah salah satu alasan saya juga kenapa saya mencintai Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus dia Tuhan yang selalu beserta dengan saya teman-teman. Dia sangat peduli, dia sangat mengerti hidup saya teman-teman. Yes, saya lanjutkan teman-teman. Di Mazmur 56 ayat 8, terjemahan firman Allah yang hidup teman-teman. Kita akan melihat firman yang luar biasa ini teman-teman. Menguatkan hidup kita, menguatkan hidup kalian yang mungkin kalian sedang punya masalah teman-teman. Dikatakan, engkau telah melihat betapa gelisah hatiku sepanjang malam.
Tuhan melihat teman-teman. Tuhan melihat hati kita yang gelisah teman-teman. Engkau telah mengumpulkan semua air mataku dalam botolmu dan telah mencatat semuanya di dalam kitabmu. Tuhan teman-teman mengumpulkan semua air mata kita teman-teman. Tuhan mencatat semua hal-hal kesedihan yang kita alami, hal-hal yang mungkin membuat kita terjatuh teman-teman, hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, gelisah dan lain-lain teman-teman, menangis teman-teman. Tuhan catat itu semua teman-teman. Bahkan Tuhan kumpulkan air mata kita di dalam botolnya Tuhan teman-teman. Untuk apa? Untuk akhirnya Tuhan memberikan berkatnya untuk kita teman-teman. Amin. Tuhan mengumpulkan air mata kita supaya air mata kita tidak habis begitu saja teman-teman. Tidak teman-teman. Tapi Tuhan mengumpulkan semuanya untuk akhirnya kita mendapatkan reward kita. Tuhan memberikan reward kita teman-teman. Amin. Jadi ayo kita punya Tuhan yang luar biasa ini teman-teman. Semangat. Tuhan kita sangat baik. Dia sangat care, peduli dengan kita teman-teman. Dia tahu saat kita gelisah. Dia tahu saat kita meneteskan air mata kita. Bahkan dia menaruh air mata kita di dalam botolnya Tuhan teman-teman. Dia kumpulkan teman-teman. Dia sangat tahu apa yang terjadi dalam hidup kita teman-teman. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan Yesus teman-teman. Kita berharap sama Dia teman-teman. Karena kita percaya saat kita menaruh pengharapan kita, dan Tuhan juga memberikan pengharapannya untuk kita teman-teman, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Yes, luar biasa. Dan hal yang ketiga teman-teman, kenapa kita mencintai Tuhan Yesus teman-teman? Yang ketiga adalah karena Dia punya kuasa teman-teman untuk menyelamatkan dan menyembuhkan teman-teman. Dan Tuhan Yesus Dia menginginkannya teman-teman. Amin. Yes. Dan Tuhan Yesus menginginkannya teman-teman. Lanjut ke kisah yang tadi teman-teman. Dan kita sudah sampai di akhir ini teman-teman tentang kisah ini. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa di sini terjadi teman-teman. Di ayat 38 dikatakan, maka masgiulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaramu, orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan pengharapan-pengharapan untuk menguatkan. Dan yes teman-teman, di situ sikap Marta teman-teman, dia tetap saja belum percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan teman-teman. Dan di sini kita melihat bahwa yes, Tuhan tidak marah teman-teman. Tuhan tidak marah, tetapi Tuhan ingin sekali teman-teman untuk supaya kita tahu bahwa ada kebenarannya Tuhan dan juga ada kasih karunia-Nya Tuhan. Grace and truth teman-teman. Ada kasih karunia dan kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan untuk hidup kita teman-teman. Saat itu Marta, Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan juga kebenaran dalam kehidupan Marta teman-teman. Tuhan Yesus mengajarkan itu untuk Marta teman-teman. Dia dan saya yakin percaya juga teman-teman bahwa Tuhan memberikan grace and truth itu untuk hidup kita teman-teman. Amin. Tuhan membiarkan Tuhan segala hal, masalah dan hal-hal yang lain boleh terjadi teman-teman.
Dan ya, itu kebenaran yang ada teman-teman. Itu kebenaran yang ada yang memang kita sedang alami, jalani teman-teman. Tetapi ada grace, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan juga Tuhan berikan untuk kita, supaya kita semakin kuat, supaya kita bisa menjalaninya teman-teman. Amin. Dan supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang luar biasa itu punya kuasa, dan Dia menyelamatkan dan menyembuhkan hidup kita teman-teman. Kita akan lihat itu di dalam grace and truth-nya Tuhan teman-teman, di dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya Tuhan. Oleh karena itu kita mari menjalani kebenaran Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan itu teman-teman. Amin. Di ayat 43 teman-teman dan 44 dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia, Tuhan Yesus, dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. 44 orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wow, luar biasa teman-teman. Mereka akhirnya semua melihat kuasanya Tuhan Yesus teman-teman. Orang mati dibangkitkan teman-teman. Orang mati dibangkitkan. Bayangkan teman-teman, apa yang keluarga itu rasakan teman-teman. Saudaranya sudah mati 4 hari lamanya. Amin. Dan mereka yang pastinya dalam keadaan yang sedih hati, dan melihat itu pastinya takut, mungkin sedikit shock juga teman-teman. Segala macam rasa mereka rasakan saat itu pastinya teman-teman. Bayangin teman-teman, yang seharusnya si Lazarus mati dan disangka sudah bau dan segala macam dan lain-lain teman-teman, tetapi dia bangkit kembali teman-teman, dan kembali sehat teman-teman. Bayangin, itu yang Tuhan Yesus lakukan teman-teman. Dan Tuhan bukan hanya memberikan pengharapan yang kosong, tetapi Tuhan juga memberikan kuasa untuk kita teman-teman. Pengharapan yang Tuhan Yesus berikan itu pengharapan yang patut harus kita pegang teman-teman. Amin. Jadi di sini teman-teman, kita perlu mengerti bagaimana hati Yesus teman-teman. Hati Yesus untuk hidup kita semua teman-teman. Hati Yesus itu sangat luar biasa, dan itu Dia berikan untuk kita. Kita perlu pahami itu teman-teman. Hati Yesus yang sungguh murni untuk kita teman-teman. Amin. Dan kita perlu tahu juga bahwa Tuhan Yesus Dia punya kuasa yang luar biasa teman-teman, untuk menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari datang sama Tuhan Yesus dan mulai menyerahkan sama Tuhan Yesus. Percayakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita teman-teman. Amin. Yes, mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya yakin percaya apapun problem kalian, kalau kalian butuh Tuhan Yesus teman-teman, datang. Apapun yang kalian hadapi saat ini teman-teman, datang sama Tuhan Yesus. Dia peduli, Dia memberikan pengharapan untuk kita. Kita perlu percaya dan mengandalkan Tuhan teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Kau menangis bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau ada untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami memiliki masalah dalam hidup kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sangat besar Tuhan. Kami mau lihat kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melihat mukjizat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Yes. Dan hal yang kedua teman-teman yang saya ingin doakan bersama-sama juga teman-teman. Kalau teman-teman semuanya baru menonton
video ini teman-teman dan kalian ingin menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian, ayo, saya ingin mengajak kita semuanya, kalian teman-teman semua, percaya sama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sangat baik, Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Itu semua karena Dia mencintai kita. Dia tidak pingin untuk hidup kita teman-teman dihukum. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Dia memberikan dirinya di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita teman-teman. Tapi Dia bangkit kembali di hari yang ketiga teman-teman, dan naik ke surga. Dia menyediakan rumah yang luar biasa untuk kita juga teman-teman. Dan kalau teman-teman mau percaya, apapun latar belakang kalian, agama kalian, dan apapun itu teman-teman, ini tentang kasih Tuhan Yesus untuk hidup kalian. Kalau kalian mau menerima itu, mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang simple. Saya akan hitung sampai 3 dan kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah dalam hidupku dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Yes. Semangat semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Mari nantikan seri-seri selanjutnya teman-teman. Cerita kisah-kisah selanjutnya. Dan yes, semangat. Percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.